Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan channel Diskusi Sosial bersama Bunda Viva sini. Kalau diskusi kemarin kita membahas tentang pengenalan sosiologi lengkap dengan pengertiannya, latar belakangnya, manfaatnya, nah tokoh-tokohnya ya. Nah kali ini kita membahas tentang interaksi sosial. Wow. Yang mana interaksi sosial ini sangat penting. Ya. Sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Dan kita sebagai makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri gitu. Kita membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi. Sesuai dengan namanya, pengertiannya. Ya. Pengertian dari interaksi sosial ini adalah hubungan sosial yang dinamis. Nah, artinya hubungan sosial yang dinamis ini adalah hubungan timbal balik yang saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Dan ini dibagi untuk individu ke individu, individu ke kelompok, dan kelompok ke kelompok. Ada banyak syarat di dalam interaksi sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Charles P. Loomis gini ya, bahwa katanya ini kata beliau, bukan katanya, kata beliau ya, pelakunya itu berjumlah 2 atau lebih, 2 orang atau lebih. Ya iyalah gitu ya. Kalau 1 orang lah artinya kita di depan kaca aja atau kita ngomong aja sendiri gitu. Nah, berjumlah 2 orang atau lebih. Kan individu dengan individu. Ya. Individu dengan kelompok. Nah, ini lebih dia kan di sini. Kemudian menggunakan simbol atau lambang. Nah, simbol atau lambang nih. Simbol atau lambang gimana nih maksudnya? Ini ya bisa jadi aku. Nah, aku kan aku itu adalah diri kita gitu. Ini adalah menunjukkan bahwa aku itu diri kita gitu. Kamu, nah itu ke kamunya gitu. Atau kita, nah ini bersama. Ini kan artinya lebih. Aku dan kau. Ada lagunya kan. Stop iklan. Oke. Nah, kemudian memiliki dimensi waktu. Dimensi waktu nih apa ya? Oh, dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi jangan nyanyi dulu, belum siap tugas. Nanti nyanyi ya. Dan yang terakhir adalah mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Jadi kita ngomong itu apa sih gitu. Jadi kita berinteraksi itu apa? Kita berhubungan dengan orang lain ini apa sih gunanya? Jadi ada tujuannya gitu. Nah, selain itu apa? Ada syarat utama yang mutlak harus dipenuhi. Apa ini? Kontak dan komunikasi. Wow. Lama lip amja ya. Kontak dia maksud sini bukan yang kita di dinding itu ya, kotak yang di dinding itu yang kita cucukkan langsung hidup itu. Enggak gitu. Itu bukan, itu stop kontak namanya ya. Kontak apakah ini yang ada di HP kita itu daftar nama-nama kawan-kawan kita? Oh, bukan seperti itu juga gitu. Kontak yang dimaksud sini adalah respon.
reaksi. Nah, nih, kontak ya. Kontak yang dimaksud sini adalah respon. Makanya dikatakan di sini adalah kontak sosial. Nah, kontak sosial artinya apa? Respon atau reaksi ini ya. Kemudian komunikasi. Nah, yang namanya komunikasi ini ada yang bersifat langsung verbal. Yang bersifat langsung ngomong langsung. Ada yang bersifat tidak langsung. Ini dengan menggunakan bahasa isyarat. Bisa dengan kedipan mata, senyuman. Nah, itu suatu bentuk komunikasi loh. Senyumanmu adalah ibadahmu. Dan itu adalah suatu bentuk komunikasi. Bahwa dia orangnya ramah. Kemudian apa? Oh, dia bertegur sapa tanpa harus mengucapkan kata-kata. Mungkin dalam kondisi jauh ya, kita lagi di seberang jalan, ada orang yang langsung tiba-tiba manggil, "Woi!" Nah, gitu kan. Nah, tapi ada orang juga yang nanggapinya apa? Senyum. Nah, kan bisa seperti itu. Ini dia. Ya, komunikasi ini ada yang komunikasi langsung, verbal dengan mengucapkan kata-kata, demikian. Ada komunikasi yang menggunakan non-verbal, yaitu menggunakan bahasa isyarat gitu. Nah, ya bisa jadi sama seperti nih orang yang bisu gitu ya, gagu. Dia kan menggunakan bahasa isyarat, yaitu menggunakan tangan gitu ya. Nah, bahasa isyarat. Oke. Nah, gimana sih contoh interaksi sosial ini? Wah, interaksi sosial itu udah kita lakukan dari sejak kita bayi. Percaya nggak percaya, udah loh. Ayo, bingung? Oke, di sini ya Bunda jelaskan. Interaksi sosial sudah kita lakukan sejak bayi. Wow, gimana sih gitu kan? Nah, kita waktu bayi itu ada lahir. Kita sudah merupakan suatu individu. Merupakan ya, tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari kita sudah melakukan suatu aksi. Begitu lahir. Kalau kita diam, ini aksi diam, bukan mulut diam. Apa yang dilakukan dokter waktu atau bidan pada waktu kita lahir, kalau begitu dalam kondisi kita diam? Hah? Dokter ataupun bidan yang menolong kita pada waktu kita lahir itu, dia akan menepuk-nepuk pantat kita. Supaya apa? Supaya kita mengeluarkan suara. Kita aksi diam nih. Aku nggak mau ngomong, aku nggak mau jerit. Aku mau diam aja. Yeah. Tapi apa yang dilakukan oleh dokter atau bidan yang menolong kita pada waktu kita lahir ke dunia? Tepuk-tepuk pantat kita. Otomatis sel-sel saraf yang berada di kulit kita ini merasakan sakit ya. Walaupun tepuk-tepuknya sayang, nggak tepuk-tepuk kuat kali lah ya, kan? Tepuk-tepuk sayang. Ayo nak bersuara nak. Nah, akhirnya apa? Kita nangis, kita jerit. Inilah aksi kita menimbulkan reaksi dari para dokter ataupun bidan untuk menepuk-nepuk sehingga kita mengeluarkan suara. Dan kita pun mulailah merespon. Nah, kenapa? Kan ada kontak kan? Kontak dengan siapa? Kontak dengan dokter. Nah, kita tepuk-tepuk ya kan. Kontak dengan bidan. Ini kan kita melakukan kontak dengan mereka. Sentuhan dengan mereka. Ini ada kontak. Akhirnya keluarlah komunikasi kita dalam bentuk tangisan atau jeritan gitu ya. Kok suaranya nggak enak kali ya?
Kayak mana ya suara bayi ya? Mungkin gitu ya. Oke, nah udah ada reaksi. Akhirnya orang pun alhamdulillah. Nah seiring dengan interaksi sosial yang dilakukan, seiring itu juga diperkenalkan dengan sosialisasi. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Wish. Seiring dengan interaksi sosial yang kita lakukan, kita juga diperkenalkan dengan sosialisasi. Hah? Kok begitu? Bukan interaksi aja yang kita lakukan? Enggak lah. Nah, apa sih sosialisasi itu? Proses belajarnya, ya. Proses belajarnya seseorang itu agar dapat terlibat dan berpartisipasi. Nah, ini proses belajar nih. Nah, proses belajar ini namanya adalah sosialisasi. Belajar apa? Belajar mengenai nilai, norma. Ini proses belajar. Ya, belajar mengenal nilai dan norma. Nah, pada awal interaksi kita mulai dikenalkan, ya, mulai belajar atau mulai bersosialisasi dengan norma ataupun nilai agama. Nah, nilai estetik, nilai estetika, etika. Di mana nilai etikanya? Nih, pada waktu kita udah belajar kan, nih ini ibu kita gitu. Kenapa kok tahu ya dari baunya kita belajar mengenal? Namanya anak bayi ya kan, matanya kan belum berfungsi melihat apa. Naluri yang berbicara di sini. Ini interaksi kan hubungan timbal balik. Tangisan kita memberikan kebahagiaan bagi beliau, gitu kan. Wah, ini adalah anakku yang tersayang, tercinta, gitu ya. Anakku yang sudah lama aku nanti, gitu. Dan selama 9 bulan aku menahan di dalam kandunganku. Pada waktu dia lari ke sana, lari kemari, main bola di dalam perutku, gitu ya. Akhirnya inilah wujud nyatanya. Wow, bayi mungilku yang lucu. Au, terlalu panjang. Oke, nah kelahiran kita memberikan efek kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kepada ayah kita. Nah mereka pun akhirnya memberikan pelajaran yang baik sama kita. Apa itu? Norma agama. Nih kalau kita yang di muslim, untuk anak laki-laki yang baru lahir, itu sama ayahnya diazankan. Nah, ya, jadi diperdengarkan di telinga kanannya gitu kan. Tapi yang nggak jerit-jerit juga, nggak bisik-bisik juga gitu. Cukup digendong, ya kan, digendong. Nah, diarahkan ke telinga kanannya ataupun diarahkan si anak itu ke bagian kanannya. Nah, barulah si ayah itu azan. Ini untuk laki-laki ya, bagi kita yang muslim ya. Nah, bagaimana dengan yang perempuan? Yang perempuan dikomatkan. Nah, dah. Seiring dengan interaksi sosial ataupun hubungan yang saling memberi pengaruh ini, hubungan yang dinamis ini tadi, kita juga mulai proses pengenalan nilai dan norma atau sosialisasi di sini. Masukkan. Ini dia proses belajar. Sosialisasi ini adalah proses belajar. Nah, proses belajar pengenalan nilai dan norma pada anak. Nah, ini norma agamanya masuk. Nah, di mana dengan nilai estetik
logika ataupun nilai etika tadi. Nah ini, oke, di mana letaknya? Anak, ya kan? Nah, udah dimandikan, apa dibiarkan telanjang gitu aja? Wish, ya enggak lah. Jadi dibedok dengan selimut ataupun dengan kain. Nah, cara membedongnya juga kan nggak sembarangan. Ada trik khusus yang membuat supaya supaya kakinya itu yang tidak dia mungkin membuat supaya kakinya itu tidak terlalu lasa, tapi tidak juga membuat kakinya kaku. Ada trik khusus yang diarahkan mama bidan atau suster yang memandikan bayi ini tadi. Nah, membedong bayi ini dengan menggunakan kain, ini kan nilai kebaikan, nilai kecantikan. Gak mungkin juga anak bayi itu diumal-umal gitu dengan kain dibungkus. Emangnya apa kali gitu? Ya kan? Jadi dia dipercantik dengan kain ini tadi. Nah, supaya anak ini tadi tidak kedinginan, tetap merasakan hangat, dibungkus dengan kain. Nah, kemudian apa? Dikasih ya, nih kainnya ini tadi ya. Nah, bedak bayinya. Nah, ini kan estetika, kecantikan. Bahwa nilai mereka nih ada juga nilai sopan santunnya. Dengan kain yang sederhana ini. Yang sederhana aja cuma sepotong kain. Kita nggak penting kali itu kain mahal atau malah kainnya yang murah juga lebih bagus. Ngisap keringat untuk bayi malah lebih bagus. Coba anak bayi di sama sutra gitu, waduh, apa gak kepanasan, meleleh tuh kulit. Malah kainnya kain yang lembut, yang ngisap keringat. Gak penting juga mahal atau murahnya, yang penting manfaatnya. Nah ini nilai manfaatnya juga ada di sini kan. Kemudian di mana etikanya, sopan santun loh. Sopan kan, anak itu tidak telanjang, walaupun dia lahir telanjang, tapi diserahkan sama kita itu tidak telanjang. Sopan. Kita melihatnya pun ya, oh iya, ih cantik kali. Di mana letak cantik? Kan anak itu tadi udah dimandikan, udah dibersihkan. Jadi kecantikan itu tidak harus pakai makeup, tapi cukup dibersihkan. Membersihkan diri itu kan juga termasuk kecantikan. Ingat, inner beauty loh. Estetika kan, kecantikan berasal dari dalam. Yakin, percaya. Kalau kamu yakin kalau kamu tuh cantik, maka jadikan diri kamu cantik luar dalam. Artinya tutur katamu, tingkah lakumu, sopan santun kepada orang tua. Perbaikilah sholatmu juga, ibadahmu juga. Semua itu terpancar keluar dari aura keyakinan diri kita. Karena kita yakin. Dan keyakinan itu, kepercayaan diri itu tidak membuat kita sombong. Kenapa? Karena orang cantik pada dasarnya itu lemah lembut. Bukan lemah yang dilembutkan, enggak. Tapi ya memang penyayang, penuh dengan rasa kasih, welas asih. Ya? Oke. Understand sampai situ kan? Jadi seiring interaksi, maka disusul dengan sosialisasi, masuk dia norma, masuk
maksud dia nilai. Apakah cukup sampai sini? Enggak loh. Masih ada next ke depan. Kenapa? Yang namanya proses belajar kan pasti ada halangan, rintangan. Nah, kemudian pasti ada tempat kita mengadu, tempat kita ngomong. Dan interaksi sendiri itu apa? Hubungan sosial yang dinamis. Bukan berhenti sama orang tua kita aja. Tapi hubungan sosial ini yang namanya hubungan sosial. Ya bukan hanya orang tua kita aja, tapi apa? Kita kan nggak terus kecil kan? Kecil, remaja, kemudian dewasa. Nah, ngerti kan? Jadi proses yang kita lalui ini akan panjang. Hubungan sosial juga bukan cuma sama orang tua, bukan sama keluarga aja, tapi juga sama lingkungan, sama masyarakat. Dan masyarakat dan lingkungan ini kan selalu berbeda-beda, tergantung di mana kita berada. Pada waktu kita kecil, mungkin lingkungan kita ya keluarga. Pada waktu kita remaja, lingkungan kita udah bertambah dong. Bukan hanya remaja aja, bukan hanya keluarga aja, tapi siapa? Ada kawan bermain kita. Kemudian agen sosialisasi yang lain tuh apa gitu? Nih, keluarga, teman bermain, nih kawan-kawan kita. Kemudian sekolah. Next, apa lagi? Nah, tetangga. Ini masyarakat sekitar kita. Dan ini semua termasuk agen sosialisasi. Apa itu agen sosialisasi? Media tempat kita atau proses kita belajar mengenal nilai dan norma tadi. Oke. Seiring perjalanan waktu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu. Dan faktor ini kita bagi atas 3 bagian yang besar gitu ya. Yang pertama itu adalah pengaruh. Ya ini dibagi atas sugesti dan motivasi. Pengaruh ini. Kemudian peniru, yaitu imitasi dan identifikasi. Dan yang ketiga adalah perasaan, simpati, dan empati. Oke, kita bahas. Pengaruh, yaitu motivasi, sugesti. Motivasi, udah sering dong kita dengar ya, kenapa itu motivasi. Motivasi itu apa? Udah sering kita dengar, tapi ya untuk jelasnya, oke gini deh. Motivasi itu adalah suatu dorongan. Ya, kita bukan dorong mobil, tapi dorongan gitu ya. Dorongan yang diberikan oleh orang lain gitu, untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita gitu, untuk nambah semangat. Itu suatu motivasi. Ih, kamu itu sebenarnya gitu ya. Kamu itu sebenarnya bisa lebih lembut, bisa lebih sabar. Cobalah untuk tidak terlalu terbawa emosi. Tarik nafas, baca istighfar, duduk, coba untuk tidak terlalu terbawa emosi dalam menanggapi sesuatu. Ini kata-kata ini ya, itu merupakan suatu motivasi dari seseorang yang membuat orang lain itu untuk lebih sabar menghadapi sesuatu hal. Bisa mempengaruhi, tapi ya kalau orangnya mau dengar,
mau melakukannya gitu kan. Tapi terkadang lebih banyak juga orang, siapa sih gitu ya, kadang gitu kan. Nah kalau orang yang sudah sekeras ini butuh sugesti ya. Wow, sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh untuk melakukan suatu tindakan tanpa berpikir panjang. Seperti misalnya gini, kita datang ke dokter nih. Kenapa kita datang ke dokter? Karena kita sakit. Kita sakit, kita datang ke dokter. Kenapa? Karena dokter tahu obat untuk menyembuhkannya. Ini kan macam robot aja ya. Macam orang kena hipnotis, macam orang kena kita bilang berjalan tanpa ya. Kita sakit nih menggigit. Yuk ke dokter yuk berobat yuk ke rumah sakit yuk. Nah, kenapa? Karena di dalam pikiran kita gitu. Ya, kalau mau sembuh datang ke dokter, karena mereka mempunyai obat untuk meredakan rasa sakit yang kita miliki. Nah, misalnya demam gitu kan. Tapi terkadang karena ini udah menjadi penyakit yang rutin gitu ya, demam, ada penyakit yang umum gitu ya. Demam, batuk, pilek, flu gitu ya. Obat-obat kan banyak juga berada di dan kita terkadang kan tidak semua orang satu sama lainnya sama obatnya ya. Cuma mereka udah paham dengan pengobatan dirinya mereka sendiri. Nah, jadi ada orang yang perlu ke dokter gitu. Kalau sakit ya ke dokter gitu. Ada lagi yang udah kalau sakit minum obat aja. Beli aja di toko, beli aja di apotek. Pokoknya obat gitu. Obat pereda sakit, obat pereda demam. Nah, yakin mereka gitu. Kenapa? Ini tersugesti dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita gitu. Duh, aku sakit, aku demam, menggigil, yang nih. Nah, mana obatnya ya? Mana obatnya? Oh iya, ini dia. Ada yang obat pereda nyerinya, ada obat penurun panasnya, gitu. Dan masing-masing merek lah. Kita nggak sebut merek di sini ya, sorry. Nah, begitu kita minum obat, terus keluhan kita itu berangsur reda. Ini yang membuat kita jadi terus tersugesti bahwa obat ini memang cocok untuk kita, atau resep dari dokter ini gitu, memang cocok untuk kita. Nah, ini yang mensugesti kita. Wah, memang ini cocok. Nah, jadi kalau untuk mensugesti orang yang keras kepala gimana? Oh, sebetulnya ya dari orang itu sendiri. Sekarang yang mau berubah itu siapa? Kita atau orang lain? Kalau yang mau berubah itu adalah diri kita, ya kitalah harus mensugesti diri kita sendiri. Ingin tetap jadi pemarah, emosional? Apakah emosional itu, temperamen itu menguntungkan bagi kita? Kalau memang lebih banyak merugikan, kenapa nggak berubah? Cara berubahnya sugesti aja diri sendiri. Gimana? Yakinkan sama diri sendiri, aku bisa lebih sabar, aku bisa lebih wise, aku bisa lebih tenang. Ya memang butuh proses lah, gak semudah membalik telapak tangan. Tetap ada prosesnya. Orang hidup aja ada prosesnya, begitu lahir gak langsung jadi tua kan. Maka sugesti itu juga pengaruh yang dari dalam diri kita, dan itu proses. Dibutuhkan keyakinan.
yakin, kepercayaan diri yang tinggi. So, kalau nggak percaya silahkan aja coba. Nah, selain itu, sesudah pengaruh, jadi ada peniru kan? Apa peniru ini? Imitasi dan identifikasi. Imitasi itu apa? Meniru perilaku, meniru penampilan fisik, meniru tindakan gitu, seseorang gitu. Artinya di sini apa? Pernah dengar emas imitasi kan? Apa itu? Warnanya sama kayak emas, tapi bukan emas. Mirip seperti emas, tapi bukan emas. Kalau emas mahal gitu, emas asli pasti mahal dijual ya, kecuali emas Jawa. Nah, kalau itu nggak untuk dijual, ya Mas, monggo Mas, gitu. Nah, kalau yang ini perhiasan emas ya. Nah, perhiasan emas ini kalau yang asli itu kan mahal dijual. Nah, kita banyak untuk ya mempercantik diri, terkadang butuh perhiasan untuk melengkapi kecantikan, ya aksesoris lah gitu ya kan. Nah, hanya sayangnya kantong gak mencukupi gitu. Ingat loh pepatah, ingat ya, ini prinsip hidup ya. Rezeki itu ada dan cukup untuk hidup, tapi tidak cukup untuk gaya hidup. So, berusahalah. Nah, jadi untuk gaya hidup ini, perhiasan ini kan merupakan gaya hidup. Tanpa perhiasan kita juga bisa hidup kok. Tapi untuk melengkapi, nah ini dia kan gaya hidup kan. Nah, berusahalah. Ya udah, kantong gak mencukupi. So, cari yang imitasi. Apa itu? Yang palsu, yang menyerupai. Nah ini dia artinya. Jadi imitasi adalah sesuatu hal yang meniru, baik itu perilaku, tindakan, maupun penampilan fisik. Nah asli tapi palsu ya, seseorang. Nah, jadi bukan hanya barang-barang aja yang bisa dibuatkan imitasi, tapi juga tindakan seseorang itu juga bisa ditiru. Makanya ada lagu-lagu yang dibilang peniruan lagu-lagu, misalnya plagiat, nah itu kan dibilang seperti itu kan. Nah udah gitu ada yang meniru model rambut ya, model rambut seseorang gitu. Wah, model rambutnya, wih kayaknya keren ini rambut model kalau yang sekarang Bunda nggak ngerti idola-idola sekarang banyakan K-pop, dan Bunda kalau udah K-pop gitu, Korea pop ini, aduh, suka bingung bedakan mana laki mana perempuan, wajahnya cantik semua. Nah lebih enak yang zaman dulu deh gitu ya. Jadi yang paling Bunda sukain itu adalah Benyamin S gitu. Jadul banget ya Bunda ya. Apanya yang disukain dari Benyamin S? Wih, gaya rambutnya yang kriwil itu gitu. Nah udah gitu gaya tengilnya itu, gaya tengilnya mungkin susah lah kalau kita yang perempuan ini untuk mencoba gitu ya. Karena memang gimana ya, butuh suatu analisa yang sangat dalam banget itu untuk mencoba gaya tengilnya almarhum Benyamin S ini. Sesuatu yang wow. Nah itu imitasi. Jadi peniruannya hanya sekedar di permukaan. Dia tidak sampai memakai suatu idola, suatu
karakter tersendiri gitu ya. Dia ya mungkin gaya model fashion gitu ya, gaya baju. Nah kalau dulu, zaman dulu itu model yang paling digemari itu adalah celana panjang yang bawahnya itu lebar gitu ya. Jadi itu bisa masuk kaki gajah juga bisa masuk dulu tuh. Kemudian seiring waktu ganti lagi model. Nah, jadi model yang kuncup, model celana yang apa dibilang pingsil. Nih, nah orang mengikuti ini model fashionnya ini semacam imitasi juga ya. Mengikuti, meniru gaya-gaya ini. Ini dia imitasi, meniru gaya-gaya gini kan, penampilan fisik seseorang, tindakan seseorang, perilaku seseorang. Wah, aku kepingin dibilang wise. Jadi cara ngomongnya mesti diatur. Begini. Jadi, oh, nggak bunda banget loh. Karena bunda itu ya orangnya padanya aja gitu. Nggak wise juga. So bunda juga jadi susah untuk meniru seseorang, itu susah gitu ya. Nah, terus selain imitasi apa? Identifikasi. Nah, sesuai dengan namanya, identifikasi, identitas. Jadi ada identitas yang harus dimiliki, atau idola, atau satu orang, seseorang ya, yang menjadi idola yang memang sangat disukai ini. Jadi ini semacam, kalau kita kasih contoh ini fan fanatik K-pop ini. Nah, fan fanatik K-pop nih banyak nih seperti ini gitu. Dia mempunyai idola yang mau ditirunya, mendalaminya dan secara menyeluruh. Baik dari model rambutnya, gaya berjalannya, feelingnya, tapi khusus hanya idolnya aja gitu, idolanya aja gitu. Hanya orang itu aja gitu. Dia nggak mau nyoba yang lain. Dan bukan hal yang umum juga yang ditiru dia gitu. Hal-hal yang spesifik. Nah, misalnya mungkin koleksi-koleksi perhiasan yang dimiliki oleh idolanya gitu kan. Atau kemanapun idolanya tampil gitu, dia akan ikut tampil menyemangati sport idolanya ini nih kan. Jadi dia meniru idolanya ini ya. Kalau memang dia bisa, kenapa aku enggak? Toh aku fan fanatiknya kan gitu. Jadi satu semangat bagi dia untuk menjadikan idolanya ini adalah orang yang memang pantas untuk ditirunya. Cuma hati-hati ya. Nah, jangan kebablasan. Ingat, kita punya nilai ya. Kita punya nilai. Ada nilai yang baik dan ada nilai yang buruk. Segala sesuatu yang terlalu itu bisa menjerumuskan. So, bijaksanalah dalam meniru. Oke? Nah, setelah peniruan, kemudian kita masuk ke feeling sih, nyanyi lagi, perasaan. Nah, perasaan di sini ada terbagi atas dua juga, yaitu simpati. Ingat, ini bukan jenis kartu ya, dan ini bukan iklan. Simpati dan empati. Simpati ini apa? Perasaan iba, perasaan bangga, kasihan. Tapi ini hanya selintas dan ini bersifat sementara.
Kenapa gitu? Iya. Contohnya kita lihat ada pengemis gitu kan, pinggir jalan. Kita sambil jalan-jalan nih sore gitu ya. Nah, jalan-jalan sore tengok ada pengemis gitu. Atau ada gepeng ya, gelandangan pengemis gitu. Yang pakaiannya udah gimana gitu. Atau ada juga manusia silver, yaitu yang sekarang jadi tren di lampu-lampu merah. Nah, kita membayangkan, wow, apa nggak sakit tuh kulit gitu. Terkena zat kimia seperti itu, apa nggak panas? Berapa banyak yang ditaburkan dia ke badannya sampai dia menjelma menjadi manusia silver seperti ini, demi untuk sesuap rezeki, sesuap nasi gitu ya, sebongkah berlian, enggak ya. Jadi ini perasaan yang selintas gitu ya. Ya waktu itu kita merasakan, wah, terus dia datang gitu kan, manusia silver ini datang gitu kan. Ya apa, kita ngasih nyumbang gitu. Nah, sekedar pujian dan bangga, hebat kamu. Saya belum tentu bisa seperti kamu. Kita kena thinner aja udah, wih gitu ya. Kena alkohol dingin, apalagi yang seperti ini kena zat kimia kayak gitu. Kita kena lem aja gitu. Kan ada tuh lem yang 3 huruf itu, kena sedikit aja panas ya minta ampun, lengket dan panas, waduh, kita sampai jerit gitu ya. Lem 3 huruf, iya kan kita dilarang iklan di sini. Iklannya nanti dapat dari YouTube aja. Amin. Nah, itu dia. Jadi bangga, perasaan bangga juga iya, tapi itu hanya selintas dan bersifat sementara pada waktu itu aja gitu. Setelah itu ya udah. Nah, gimana dengan empati? Empati itu perbedaannya sangat jauh banget loh. Empati itu perasaan yang sangat dalam. Dikarenakan apa? Bisa jadi karena kita memiliki pengalaman yang sama. Bisa jadi karena kita memiliki perasaan senasib, perasaan yang sama. Nah, misalnya dalam hal kesedihan gitu, kehilangan orang tua. Ada kawan yang kehilangan orang tua, baru meninggal nih orang tuanya. Wah, sedih lah banget ya kan. Namanya orang yang kita kasih, orang kita cintai, orang tua loh. Ya, yang mendidik kita, yang melahirkan kita misalnya, atau yang membesarkan kita misalnya, pergi untuk selamanya. Sedih kali banget. Sampai terkadang ada yang nggak bisa ikhlas, sampai nangisnya itu sampai meratap-ratap gitu. Sampai meratap-ratap ya kan, sampai jerit-jerit juga. Waduh, kalau seperti ini, kalau sampai jerit-jerit gitu kan, sampai meratap-ratap gitu kan, ini akan menimbulkan kesulitan lain gitu. Menimbulkan konflik yang lain, akan menimbulkan kesedihan yang lebih lagi ya. Makanya kita harus redakan. Ini dia, kita redakan sama sabar, kan? Istighfar, ikhlaskan.
Ini apakah cuma sedih aja rasa empati itu? Enggak loh. Rasa bahagia juga. Empati itu kita bisa rasakan dengan rasa bahagia juga. Misalnya dengan mendapatkan hasil juara gitu. Nah, karena kita pernah ya kerja keras gitu kan, bersaing gitu, dan kita pernah menjadi juara gitu, pada masa kita. Nah, begitu kita melihat rekan kita yang lain, ataupun mungkin anak kita gitu, atau mungkin saudara kita yang lain gitu, kawan kita, dia berhasil gitu kan, bahagialah. Wah, selamat. Contohnya ya macam Bunda tahun lalu ya, eh, anak paling kecil Bunda wisuda. Nah, tahun lalu, wih, bangga dong. Ya iya, sebagai seorang mama gitu ya, sebagai seorang tua gitu, bangga anaknya berhasil mendapatkan gelar S1-nya, wisuda. Tapi ya kebanggaan itu ya tidak harus kita membuat diri kita lupa. Kita mengingatkan anak kita juga gitu, bahwa jangan terlalu terbuai dengan keberhasilan yang dimiliki sekarang. Tantangan ke depan sebenarnya adalah bagaimana kita mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan kehidupan kita. Ini tantangan besar. Nah, di zaman sekarang lagi yang semuanya serba susah. Nah, tapi jangan dibuat susah juga. Yakin aja, rezeki setiap orang pasti ada. Yakin. Tapi kalau nggak ada usaha ya sama aja kan. Makanya kita ngomong sama anak kita, selamat ya, tapi jangan terbuai. Tetap harus ada usaha untuk melanjutkannya. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian, ya nggak sampai 5 bulan gitu ya, mungkin sekitar 3-4 bulan kemudian ya, anak Bunda alhamdulillah mendapatkan kerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Ya alhamdulillah banget. Bahagia kan? Bahagia banget. Apalagi tugas kita sebagai orang tua. Sudah siap? Belum. Belum siap. Kenapa? Masih ada jalan panjang yang menunggu kita untuk mengasuh anak kita lagi, mendidik anak kita lagi. Nih. Tapi hal ini, perasaan bahagia ini tetap bisa kita bagi dengan kawan-kawan kita. Dan beberapa bulan yang lalu kebetulan juga kawan kita, kawan Bunda ya, kebetulan anaknya wisuda. Alhamdulillah. Wah, selamat. Iya, wih, tapi anakmu udah duluan ya apa? Iya, ya, tapi ya namanya perjalanan anak kita kan masing-masing. Tapi bahagia ya kita ya, bangga juga sebagai orang tua gitu. Anak kita ternyata sudah bisa mandiri. Nah, rasa bangga dan rasa bahagia yang kita miliki ini gitu, kita bisa bahagia ini bisa kita bagi dengan kawan-kawan, bisa kita bagi dengan para di panti asuhan gitu kan. Nah, supaya mereka juga merasakan bahagia yang kita miliki nih. Jadi empati yang kita miliki itu bukan hanya sedih aja. Perasaan yang dalam ini bukan hanya sedih aja loh, tapi bahagia juga. Karena itu kan pengalaman yang kita miliki gitu.
Kita lihat kawan kita bahagia, kita pun bahagia. Kenapa? Aku sudah pernah di posisi itu. Wah, bahagia banget gitu. Nah, senang banget dan kita saling sharing. Ini yang namanya empati gitu. Dan perasaan seperti ini berlangsung lama. Kenapa? Dalam. Setiap kali kita lihat, wah, kita ingat momen itu gitu kan. Setiap kali kita lihat, wah, kita ingat lagi momen itu. Rasa bahagia, rasa bangga ini terus gak lupa kita ucap syukur kalau kita bahagia gitu ya. Gak lupa kita ucapkan istighfar, banyak berdoa kalau kita dalam kondisi sedih gitu ya. Apakah perasaan ini hanya bahagia dan sedih aja? Benarnya enggak. Tapi yang lebih sering muncul dalam manusia, yang sering nampak adalah rasa bahagia dan rasa sedih. Kalau rasa marah, ini juga pernah ya, ini juga bisa kita bagi juga gitu kan, empati juga masuk di sini. Misalnya kita melihat sesuatu yang nggak pada tempatnya gitu ya, kita marah gitu. Dan kenapa kita marah? Karena kita merasa, oh nggak adil banget ini. Aku pernah tidak adil seperti ini, dan ini harus berontak. Nah, jadi bukan hanya sedih bahagia aja, marah juga bisa merupakan empati, bagian dari empati. Kenapa? Karena marah ini juga perasaan. Tapi yang paling sering ya, yang paling sering muncul itu adalah rasa bahagia dan rasa sedih. Oke? Nah, wah, masih ada lagi nih. Setelah faktor yang mendorong, yang mempengaruhi ya, faktor yang mempengaruhi interaksi itu, ada lagi sifat-sifat interaksi sosial. Sifat-sifat interaksi sosial ini ada aksidental, yaitu tidak direncanakan atau di luar perencanaan, gak sengaja. Jumpa kawan, hey, apa kabar? Udah lama kita gak jumpa ya. Nah, ini gak sengaja. Nah, ini kan bentuk interaksi. Ingat loh, interaksi itu apa? Hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dinamis. Kemudian, ingat, cirinya kan pelakunya 2 orang atau lebih kan gitu. Nah, kita kan jumpa orang nih, jumpa individu, jumpa orang nih kan. Kita, aku dan kau gitu ya. Hei, ayo udah lama kita gak jumpa ya. Gitu kan. Nah, kemudian apa? Kita tegur, hai, komunikasi kan. Hei juga. Nah, ada kontak di sana kan, responnya kan. Ada aksi, muncullah reaksi. Syarat interaksi terpenuhi. Nih, jadi sifatnya accidental, tidak disengaja, tidak direncanakan. Ada lagi yaitu berulang, tapi juga tidak disengaja. Kenapa kok berulang nih? Ya dikarenakan perjumpaan ini sering terjadi gitu di berbagai kegiatan, tapi nggak sengaja, kita nggak ada janjian gitu. Misalnya jumpa kawan di angkot tadi ya, di angkutan umum gitu. Kemudian jumpa lagi di galeri museum misalnya. Lah, di sini dia. Nah, ini berulang kan. Lebih dari 1 kali kan, udah berulang kan. Kemudian pas kita makan malam, mungkin jajan gitu ya, atau makan di kafe gitu, atau makan di warkop, warung nasi goreng pinggir jalan gitu. Jumpa lagi. Kebetulan mungkin seleranya sama. Nah, ini adalah berulang tapi tidak direncanakan. Yang kedua sifatnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu teratur. Teratur, tidak direncanakan tapi umum. Nah, bingung ya. Ini
kita rutin nih, berjumpanya rutin seperti yang tadi dilakukan. Jumpa teman kan, hai, selamat pagi. Nah ini sapaan seperti ini, ini kan teratur. Selamat pagi Bu, selamat pagi Woi. Nah, Woi, Hel, ya, nah, gay, hai guys, apalah. Nah, kemudian apa? Suatu kebiasaan, suatu kebiasaan atau peraturan atau rancangan tertentu gitu. Ini biasanya peraturan yang dilakukan pada waktu tertentu. Misalnya di sekolah itu kan ada jam makan siang gitu ya, keluar main-main. Nah, pas keluar main-main istirahat ini kan, ini anak-anak sekolah ini kan yang tadinya berlainan kelas jumpa di kantin. Gay, ngapain kau di sini Gay? Kau sekarang udah hebat kali kau ya. Joy. Nah, mungkin namanya kan langsung disebut namanya. Dengar kau sekarang udah jadi orang kaya kau ya, gitu kali kau. Traktir aku kenapa? Nah, mereka saling bercengkrama, bergaul, bersapa, tukar bicara gitu ya di kantin nih. Nah, ini adalah suatu kebiasaan atau suatu perencanaan yang dilakukan tapi pada waktu yang tertentu gitu. Memang direncanakan, tapi bukan direncanakan untuk berjumpa, enggak. Waktunya yang direncanakan, perencanaan yang dilakukan pada waktu tertentu. Nih. Kemudian yang terakhir adalah sifatnya yang bersifat resiprokal. Nah, resiprokal ini yang membutuhkan aksi dan reaksi. Makanya ini resiprokal ini yang berbalas, saling berbalas. Nah, ini kan saling berbalas nih kan. Saling jumpa kayak kan. Woi, jangan situ lah duduk, itu punya aku. Ngapain? Aku duluan kok di sini. Nah, ini kan udah syarat interaksi tadi loh. Ada komunikasi, kemudian ada aksi, ada responnya kan gitu. Jadi ini saling berbalas, mereka ngomong ini gitu. Ada aksi maka muncullah reaksi. Ini dia. Nah, sifatnya yang lain ya, resiprokal, dia itu saling berbalas. Oke. Dari sifat kita masuk ke bentuk interaksi. Di interaksi sosial ini ada dua bentuk interaksi sosial. Ini adalah bentuk yang umum sebenarnya. Bentuk positif yang bernama asosiatif dan bentuk negatif yang bernama disosiatif. Nah, kenapa bentuk positif? Dikarenakan bagian-bagian di dalam asosiatif ini bersifat positif. Contohnya adalah kerjasama, yaitu cooperation. Kemudian akomodasi. Akomodasi ini apa? Ini adalah suatu media ataupun suatu kesepakatan untuk menanggulangi, meredakan konflik atau bagian interaksi sosial yang bersifat negatif. Ini akomodasi. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah usaha mengurangi perbedaan sehingga menjadi satu kesatuan. Ini ada dua kebudayaan yang berbeda. Ada dua kebudayaan berbeda ya. Nah, dua kebudayaan berbeda ini berbaur, yang namanya berbaur akhirnya menjadi satu kesatuan. Contoh, air sama tepung. Ini dua elemen yang sangat berbeda ini kan. Air sama tepung ini kan dua elemen yang sangat berbeda. Nah, kalau ini dicampurkan kan menjadi satu bentuk yang baru, yaitu berupa adonan kue. Adonan gitu ya. Nah, atau dalam kehidupan manusianya ini usaha untuk mengurangi perbedaan menjadi satu kesatuan.
Jadi kita mengurangi perbedaan gitu, meredakan, bukan untuk memunculkan konflik, enggak, tapi menjadi satu gitu. Ada kedua kebudayaan yang berbeda, tapi ini bukan menjadikan kita berpisah ataupun saling marah, enggak, malah kita menjadi satu. Kemudian yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi itu adalah proses kebudayaan yang diterima, kemudian diolah menjadi kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan kebudayaan itu hilang gitu. Artinya gini, kebudayaan yang ini ada dua kebudayaan yang berbeda, tapi seiring waktu, nah, proses pengenalan kedua kebudayaan yang berbeda ini gitu, ini kan saling berdampingan, kedua kebudayaan yang berbeda ini saling berdampingan. Seiring waktu mereka itu saling melengkapi. Mereka melengkapi, bukan menjadi menghilangkan kebudayaan aslinya, enggak. Akulturasi ini malah kebudayaan itu jadi nambah. Kalau asimilasi tadi, kebudayaan yang berbeda tadi, itu menjadi suatu kebudayaan yang baru. Dua kebudayaan yang berbeda tadi itu dibaur, dipadukan menjadi satu kebudayaan yang baru. Itu asimilasi. Tapi kalau akulturasi, proses pendampingan. Dua kebudayaan yang berbeda ini tidak menghilangkan kebudayaan yang lainnya, tapi justru menambah. Justru menambah khasanah budayanya sendiri, tanpa menghilangkan ciri khas budayanya. Ini akulturasi namanya. Oke? Nah, itu adalah bentuk positif. Bentuk positifnya. Kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Asosiatif ini ya. Ini bentuk positif dalam interaksi sosial. Nah, bentuk negatif atau disosiatif dalam interaksi sosial ada namanya kontravensi. Apa kontravensi? Ya, pertentangan bisa, ya, pertikaian bisa, kontravensi. Kemudian kompetisi, apalagi nih, persaingan. Oh iya, nih persaingan, ini hal yang negatif. Kenapa? Karena bisa menimbulkan konflik. Nih ujung-ujungnya kan pertikaian, pertentangan, yaitu kontravensi, pertentangan, pertikaian, ya, kompetisi, ya, persaingan. Ini bersifat negatif karena bisa menimbulkan konflik. Nah, ini dia yang akan dibahas di sini. Kenapa membahas ini? Konflik ini sering terjadi di dalam masyarakat. Akibat salah paham, muncullah pertentangan, pertikaian, bahkan sampai muncul tindakan kriminal loh. Nah, inilah dia yang namanya konflik. Ada dilema besar nih. Bukan hanya diri individu tapi dalam masyarakat. Ini namanya konflik. Cara ngatasinya dengan menggunakan akomodasi. Kan tadi bilang akomodasi itu apa? Media untuk meredakan ketegangan yang terjadi dalam konflik. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk interaksi sosial, ya. Jadi nanti di konflik akan kita bahas selanjutnya, ya. Bagaimana pengendalian konflik yang dilakukan oleh akomodasi. Karena waktu jualah yang sudah tidak, ya, memungkinkan untuk kita membahas lebih lanjut. Maka
ditunggu season berikutnya aja ya. Oke. Next, jangan kemana-mana. Tetap di channel Diskusi Sosial bersama Bunda Viva. Yuk, assalamualaikum.